Halo teman-teman, apa kabar kalian di rumah? Bertemu lagi dengan saya, Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman Keks Alami, bertemu kembali dengan Bu Vera dalam pembelajaran matematika. Yuk, kita hari ini akan belajar dua hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan, dan yang kedua adalah mengurutkan pecahan. Nah, teman-teman, dalam membandingkan pecahan itu ada dua macam, yang penyebutnya sama dan yang penyebutnya berbeda. Dalam mengurutkan pecahan juga sama ya, teman-teman, ada dua jenis. Yang pertama, bagian penyebutnya itu sama, dan yang kedua bagian penyebutnya berbeda. Nah, antara penyebut yang sama dengan penyebut yang berbeda, caranya berbeda dalam menyelesaikan ya, teman-teman. Nah, kalau yang penyebutnya sama atau yang bawahnya angkanya sama, itu lebih cepat kita kerjakan karena tinggal melihat bagian pembilangnya saja ya, teman-teman. Kita tinggal melihat yang bagian atas, kemudian kita langsung bisa otomatis secara langsung membandingkan dan mengurutkan pecahan dalam sebuah soal seperti itu. Nah, berbeda kalau misalkan bagian penyebutnya itu tidak sama angkanya atau beda, berarti kita harus menyelesaikannya agak panjang ya, teman-teman ya. Ada caranya. Kalau misalkan membandingkan, berarti kita kali silang ya antara pembilang bagian satu atau pecahan yang pertama dengan penyebut pecahan kedua. Nah, seperti itu. Kemudian dikali silang kembali dari pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan kedua. Jadi dikali silang seperti itu ya, angka kali gitu. Itu untuk membandingkan pecahan. Nah, kalau mengurutkan pecahan nanti kita akan menggunakan KPK. KPK itu apa ya? Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, nanti kita akan belajar KPK ini lebih detail lagi pada bab berikutnya, yaitu bab FPP dan KPK. Nah, untuk permulaan, karena kita menggunakan KPK, Bu Vera akan memberikan satu ulasan atau satu pemberitahuan informasi bahwa yang kita gunakan kelipatannya ya, kelipatan yang paling kecil. Nah, kelipatan itu apa ya? Nah, kelipatan itu sama dengan hasil dari suatu perkalian, teman-teman. Misalkan teman-teman tahu perkalian 2. Nah, kalau perkalian 2 itu hasilnya kan pasti 2, 4, 6, 8 ya kan? Nah, hasil-hasil tersebut adalah hasil dari kelipatan 2 ya, teman-teman. Nah, jadi gampangnya supaya teman-teman lebih memahami yang dimaksud dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yang dimaksud dengan kelipatan itu tadi, teman-teman, hasil dari perkalian ya, teman-teman ya. Nah, nanti ini dilihat dari penyebutnya. Nanti misalkan kan penyebutnya berbeda. Ada soal pecahan misalkan 2, 4, 6. Berarti teman-teman harus mencari kelipatan atau hasil perkalian dari 2, 4, dan 6 tersebut sampai ketemu angka yang kembar. Maksudnya ketemu angka yang kembar itu bagaimana? Maksudnya ketemu hasil yang sama. Di angka 2 atau kelipatan 2 misalkan ada angka 12, dan di kelipatan 4 juga ada angka sampai ke angka 12, dan di kelipatan 6 juga
berhenti sampai angka 12 seperti itu. Jadi tidak usah ditulis dari hasil kelipatan 1 sampai 10, tidak, tapi berhenti sampai teman-teman ketemu angka yang sama seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan, apa yang dimaksud Bu Vera tadi, yuk perhatikan video Bu Vera berikut ini. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Nah di sini kita akan menggunakan simbol lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Di sini ada yang penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Nah teman-teman, yang pertama kita akan belajar simbol terlebih dahulu ya, supaya teman-teman bisa paham bagaimana simbol lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Nah di sini yang pertama Bu Vera sudah punya gambar seperti ini. Bagaimana cara kita membaca ini? Cara yang paling mudah adalah kita tinggal menarik garis di bagian kiri ya teman-teman ya. Kita tarik garis dan akan membentuk huruf K atau kecil. Nah seperti ini disebut dengan lebih kecil. Selanjutnya ada tanda seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita tarik garis sebelah kiri lagi ya teman-teman. Jangan lupa di sebelah kiri dan terbentuk huruf B. Ini dibaca dengan lebih besar. K kecil, B besar. Nah untuk tanda seperti ini pasti teman-teman sudah tahu, yaitu sama dengan ya. Dibaca sama dengan seperti ini simbol-simbolnya ya teman-teman. Lanjut saja ke contoh soal. Di sini Bu Vera punya 1/3 dibandingkan dengan 2/3. Di sini penyebutnya atau bagian yang bawah angkanya sama, yaitu angka 3. Kita tinggal melihat bagian pembilangnya saja ya teman-teman, karena di bagian penyebutnya sudah sama-sama 3. Nah, di sini bagian pembilang atau bagian yang atas itu ada angka 1 dan angka 2 ya, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal menjawab secara langsung. 1 itu lebih besar atau lebih kecil dari angka 2, teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Pasti teman-teman sudah tahu ya. Jadi kita beri simbol lebih kecil seperti itu ya, karena 1 lebih kecil dari angka 2. 1 lebih kecil dari angka 2. Jadi kita beri tanda lebih kecil di antara pecahan 1/3 dan 2/3. Soal selanjutnya masih sama penyebutnya ya. Kita mempunyai 3/4 dan 1/4 dengan penyebut yang sama. Kita tinggal lihat bagian pembilangnya 3 dan 1. 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1 teman-teman? Pasti jawabannya lebih besar. Jadi 3 itu lebih besar dari 1, sehingga 3/4 lebih besar dari 1/4. Nah selanjutnya ini dengan penyebut yang berbeda ya teman-teman. Angka yang bagian bawah berbeda ya, 7 dan 4. Ini kita menggunakan cara perkalian silang ya teman-teman, di mana 2 dan 4 kita kalikan. Selanjutnya 3 dan 7 pun kita kalikan. Jadi dikali silang ya teman-teman. Jangan lupa untuk penyebut yang berbeda caranya dikali silang. 2 kita kalikan dengan 4. Hasilnya berapa teman-teman? 2 kali 4 hasilnya adalah 8 ya. Selanjutnya 3 kita kalikan dengan 7, hasilnya adalah 21 ya teman-teman. Betul ya. Nah 8 dan 21, kira-kira 8 itu kurang dari 21 atau lebih dari 21 teman-teman? 8 itu lebih kecil atau lebih besar dari 21? Jawabannya lebih kecil. Iya, 8 lebih kecil dari 21
Seperti itu ya teman-teman. Jadi 2/7 lebih kecil dari 3/4. Oke, selanjutnya teman-teman, 2/4 kita bandingkan dengan 4/8 ya. Soal selanjutnya, 2 kali 8 hasilnya berapa teman-teman? 16. Selanjutnya 4 kita kalikan dengan 4, hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya sama ya teman-teman, 4 kali 4 16. Sudah ketemu hasilnya 16 dan 16, angkanya sama. Berarti tandanya seperti apa teman-teman? Tandanya sama dengan, iya, kita gunakan tanda sama dengan ya teman-teman ya. Kita tinggal menulisnya. Contoh soalnya mengurutkan dari pecahan terkecil. Nah, perhatikan pecahan berikut ini. Ada 3/3, 1/3, 2/3. Nah, karena bagian penyebutnya atau bagian bawahnya sama atau semuanya angka 3, nah, kita tinggal melihat bagian yang atas teman-teman ya. Kita tinggal urutkan yang atas saja. Kita lihat yang bagian atas. Kita urutkan yang paling kecil yang mana? Jawabannya 1/3. Selanjutnya ada 2/3. Dan selanjutnya ada 3/3. Seperti itu ya teman-teman, paham? Jadi mengurutkan yang atas saja kalau yang bawahnya sama. Selanjutnya kita akan mengurutkan dari pecahan terbesar. Perhatikan di sini sudah ada beberapa pecahan yang penyebutnya sama, yaitu sama-sama angka 5. Perhatikan ya, kita lihat yang bagian atas atau bagian pembilangnya. Ini diminta untuk mengurutkan pecahan yang paling besar. Di sini angka yang paling besar adalah angka 5. Jadi yang pertama 5/5, yang kedua 4/5, yang ketiga 3/5, selanjutnya 2/5 dan 1/5. Ingat teman-teman, kalau penyebutnya sama tinggal mengurutkan yang atas saja ya. Nah, kita lanjutkan selanjutnya mengurutkan dari pecahan terkecil. Nah, di sini Bu Vera punya pecahan yang berbeda ya, karena penyebutnya atau yang bagian bawah angkanya berbeda, tidak sama ya, yaitu 2, 4 dan 6 teman-teman. Nah, untuk cara mengerjakannya teman-teman, Bu Vera menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil ya, atau kita menggunakan perkalian dari 2, 4, dan 6. Hasil perkalian dari 2, 4, dan 6. Karena KPK itu sama aja kelipatan. Nah, di sini perhatikan ada kelipatan 2 atau hasil dari perkalian 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Ini adalah hasil dari perkalian 2 ya teman-teman. Selanjutnya bagian yang 4, hasil perkalian 4 ada 4, 8, 12, dan 16. Perkalian atau kelipatan 6 yaitu 6, 12, dan 18. Kita tidak usah panjang-panjang ya teman-teman, kita cukup sampai menemukan yang kembar. Nah, di sini perhatikan dari kelipatan 2 atau perkalian 2, 4, dan 6, hasilnya yang kembar itu adalah angka 12. Bisa diperhatikan ya, di kelipatan 2 ada 12, kelipatan 4 ada 12, dan kelipatan 6 ada 12 juga. Jadi sudah kita temukan untuk 1/2 kita gunakan penyebutnya yaitu angka 12 ya teman-teman. Kita tulis angka 12 seperti ini. Selanjutnya 12 kita bagi dengan 2 teman-teman ya. Setelah itu kita kali 1. Jadi 12 dibagi 2 dikali 1, 12 bagi 2 hasilnya 6. Kalau teman-teman masih belum bisa, 12 kita hitung mundur. 12 ke angka 2 itu ada 6 kali ya teman-teman. Berarti 12
dibagi 2 benar, hasilnya 6, dan dikali 1 jadi hasilnya 6/12. Sekarang kita menuju ke 3/4. Sama, penyebutnya kita gunakan angka 12, kemudian kita bagi 4 dan dikalikan 3. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Kita hitung mundur ya teman-teman, dari angka 12, 8 dan 4 ada 3 kali, berarti hasilnya 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian kita kalikan dengan angka 3, hasilnya 9, karena 3 dikali 3 hasilnya 9, jadi 9/12 seperti itu. Kemudian menuju ke 4/6. Sama, penyebutnya masih 12 karena kembar ya, 12 dibagi 6 dikali dengan 4. Nah, 12 dibagi 6 kita hitung mundur dari angka 12, 1, 2, ada 2, jadi 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian 2 dikali dengan 4 hasilnya 8 ya teman-teman, 8/12 ya. Kemudian kita perhatikan 1/2 ini menghasilkan 6/12, 3/4 menghasilkan 9/12, dan 4/6 menghasilkan 8/12. Mari kita urutkan dari yang terkecil. Kita lihat ini adalah 6/12 miliknya 1/2. Jadi yang paling kecil dari 6, 9 dan 8 yang pertama adalah angka 6, itu yang paling kecil. Kita tulis di sini 1/2. Kemudian angka kedua 9 sama 8 kecil mana? Lebih kecil 8. Urutan kedua berarti 8/12. 8/12 itu punyanya 4/6. Jadi yang kita tulis 4/6. Seperti itu. Kemudian 9/12 itu miliknya 3/4, sehingga 3/4 yang kita tulis. Jadi yang ditulis bukan hasilnya yang per 12 ya teman-teman, tapi soalnya. Hasil yang 12 itu hanya untuk melihat mana yang paling besar dan kecilnya saja supaya sama, karena kalau sudah sama tinggal kita urutkan yang atasnya atau pembilangnya. Nah, di sini Bu Vera sudah ada contoh soal lagi. Ada 4/9, 5/6 dan 2/3. Tapi di sini mengurutkan dari pecahan yang paling terbesar. Seperti biasa, di sini Bu Vera sudah menyiapkan KPK-nya dari angka 9, 6, dan angka 3. Ya, ini adalah KPK atau kelipatan atau hasil dari perkalian ya teman-teman. Kita temukan atau kita tulis hasilnya sampai ketemu angka yang sama. Di sini angka yang sama adalah angka 18 karena di perkalian 9, 6 dan 3 ada angka 18 ya, sama. Yuk kita ke 4/9. Caranya masih sama, kita tulis penyebutnya adalah 18. 18 kita bagi 9, kemudian kita kalikan 4. Ya, 18 dibagi 9, kita hitung mundur lagi ya teman-teman ya. 18 dan 9 ada 2. Jadi 18 dibagi 9 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. 8/18. Kemudian kita ke 5/6. 5/6 18 dibagi 6 dan dikali 5. Nah, 18 ini kita hitung mundur ada 3. Jadi 18 dibagi 6 hasilnya 3. 3 dikali 5 hasilnya 15/18. Oke, kemudian ke 2/3 teman-teman ya. Nah, kita per 18 seperti biasa karena kita sudah menemukannya. 18 dibagi 3 dikali 2. 18 dibagi 3 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi 18 dibagi 3 6. 6 dikali 2 hasilnya 12. Jadi 12/18. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, penyebutnya sudah sama, yaitu angkanya 18 semua ya, yang diperoleh dari kelipatan 9, 6 dan 3. Di sini kita dicari yang paling terbesar. Kita perhatikan bagian pembilangnya ada 8, 15 dan 12. Urutan yang paling besar yang pertama adalah angka 15, yaitu milik 5/6. Kita tulis
Urutan yang pertama adalah 5/6 karena dia yang paling besar yaitu 15. Kemudian ada angka 12/18. Urutan yang kedua yaitu milik 2/3. Kita tulis 2/3 ya. Selanjutnya ada 4/9 karena 8/18 itu angka yang paling kecil. Jadi urutannya yang dari terbesar 15, 12 dan 8, yaitu 5/6, 2/3 dan 4/9. Bagaimana teman-teman materi yang sudah Bu Vera sampaikan hari ini? Apa teman-teman sudah memahami? Mudah-mudahan teman-teman sudah memahami ya. Untuk lebih jelasnya, yuk teman-teman kita latihan di rumah. Nah, nanti Bu Vera beri tugas di worksheet ya teman-teman, latihan soal. Nanti teman-teman kerjakan dan teman-teman fotokan, dan jangan lupa dikirim ke Google Classroom kelas masing-masing ya. Pengerjaannya selama 1 pekan ya, berakhir pada hari Minggu saja. Jadi dari hari ini sampai hari Minggu besok. Siap teman-teman, insya Allah teman-teman pasti bisa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan ya dimanapun teman-teman berada. Sekian dari Bu Vera. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya yang belum bergabung. Terima kasih teman-teman sudah mendukung. Jangan lupa tugasnya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.